dan nama-Mu hendak kami sebar. Dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam, mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar, berbuah tuaian pun besar. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat Advent untuk kita semuanya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Demikian firman Tuhan. Ayat harian kita hari ini, Rabu 6 Desember 2023, diambil dari Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, semua orang tentu mendambakan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Setiap orang tentu berharap bahwa dia akan mengalami fase yang membuat hidupnya bahagia, sehingga banyak orang akan bekerja keras dengan giat melakukan apapun untuk mendapatkan kebahagiaan yang didambakan. Dan kebanyakan ukuran kebahagiaan menurut dunia ini adalah berbentuk materi, pangkat atau jabatan. Jika seseorang tidak memiliki itu semua, maka rasanya kebahagiaan mustahil untuk didapatkan. Tetapi sangat berbeda dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam firman Tuhan pada hari ini. Bahwa dikatakan yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Perkataan firman Tuhan ini tentu sama sekali tidak mengandung unsur materi, pangkat, jabatan yang diukur oleh dunia untuk menentukan bahwa seseorang itu pasti berbahagia bila memiliki semuanya. Tuhan Yesus justru menekankan kebahagiaan yang sempurna yang diterima oleh seseorang adalah ketika dia mau dengan tekun, menghayati, dapat menghidupi, memelihara, melakukan firman Tuhan. Firman hari ini mengajar kita bagaimana caranya memperoleh kebahagiaan yang sejati. Salah satu sikap yang membedakan orang percaya dengan orang-orang yang hidup secara duniawi ini adalah hal kebahagiaan. Bagaimana cara seseorang memandang kebahagiaan. Sebagai orang percaya, kebahagiaan bukanlah diukur dari materi, pangkat jabatan, rupawan, atau yang menurut dunia, ukuran-ukuran dunia. Jika itu sudah dimiliki, maka dia pasti berbahagia. Ternyata tidak. Memang kalau kita boleh memahami arti bahagia yang sebenarnya adalah bahagia keadaan atau suasana hati yang damai dan sukacita. Kalaupun seseorang punya materi yang banyak, dan menurut orang lain dia sudah berbahagia, tapi belum tentu ada damai dan sukacita di dalam hatinya. Mungkin penuh kecemasan atau penuh kekhawatiran. Itu sebabnya Tuhan Yesus menekankan kepada kita pada hari ini melalui firman-Nya. Setiap orang yang ingin memiliki kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera di dalam hatinya, dalam hidupnya, yaitu ketika kita mau bertekun dan mau menghayati firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rasa bahagia orang pada umumnya memang bergantung pada situasi-situasi yang terjadi atau pada sesuatu yang dimilikinya. Namun faktanya, bahagia mereka itu tidak bertahan lama.
dan hanya bersifat temporer saja atau musiman saja. Ketika dia sudah tidak memilikinya, maka kebahagiaannya akan lenyap. Disinilah banyak orang yang putus asa. Maka ketika kita memahami bahwa keadaan orang percaya yang bahagia yang sebenarnya adalah ketika kita mau hidup senantiasa memancarkan firman Tuhan. Jika itu menjadi dasar kita untuk berbahagia, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersuka cita, karena dasar kita bersuka cita adalah Tuhan, bukan situasi-situasi yang terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu-minggu Advent ini, mari kita membuka hati kita, mari kita memberikan ruang di dalam hati kita untuk sungguh-sungguh menghadirkan kebahagiaan yang sejati, yaitu kita mengubah sikap dan hidup kita, pola hidup kita, untuk sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Allah setiap hari dan bahkan memeliharanya, menghayatinya, juga melakukannya. Janganlah kebahagiaan kita diukur dari faktor materi dunia ini, karena semuanya bersifat semu dan mudah berubah. Sumber kebahagiaan hidup yang sejati adalah ketika kita mau mendengar firman Allah dan mau memeliharanya, mau menaatinya, mau melakukannya. Sudahkah kita melakukan itu? Jika kita belum konsisten membaca firman Tuhan setiap hari, mari di minggu-minggu Advent ini, minggu-minggu pertobatan ini, kita melakukannya untuk memperoleh kebahagiaan yang sejati. Kalau situasi-situasi kebahagiaan di dunia ini bersifat semu dan sementara, tetapi firman Allah bersifat kekal dan tidak pernah berubah. Tidak ada dalam dunia ini yang benar-benar membuat kita berbahagia selain daripada firman Allah. Harta, kekayaan, kehormatan, jabatan, keturunan bukanlah hal yang menjamin kita berbahagia. Semuanya itu bersifat semu dan temporer, tetapi firman Allah bersifat kekal. Ketaatan kita melakukan dan mempraktekkan dalam hidup sehari-hari, itulah menjadi sumber kebahagiaan yang sejati. Kiranya kita menjadi orang-orang yang berbahagia dengan tekun membaca firman Tuhan mulai saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kuatkan kami untuk melakukannya. Hari ini segala sesuatu yang hendak kami lakukan, kami berserah hanya kepadamu. Berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami, segala impian dan harapan kami. Jika seturut kehendak-Mu kiranya terjadi. Berkatilah juga Tuhan, segala sesuatu yang akan kami kerjakan, biarlah semua berkenan kepada Tuhan. Ampuni dosa kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk saudara-saudari. Selamat Advent, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.